harus memprioritaskan orang asli Papua dalam wilayah pemerintahan dan aspek-aspek yang lainnya. Tersebar wacana bahwa dalam waktu dekat, pejabat Gubernur Papua Barat Daya akan melakukan penyusunan struktur organisasi perangkat daerah melalui pelantikan sejumlah kepala OPD. Terkait hal ini, sejumlah komentar berupa masukan yang disampaikan kepada penjabat Gubernur Papua Barat Daya agar pelantikan tersebut memprioritaskan orang asli Papua, seperti termaktub di dalam Undang-Undang Otsus. Salah satu komentar dan masukan disampaikan Agustinus Kambuaya, anggota DPR Provinsi Papua Barat dari fraksi Otsus. Saya Agustinus Kambuaya, anggota DPR Provinsi Papua Barat dari fraksi Otonomi Khusus, yang juga adalah mantan anggota Pansus Revisi Undang-Undang Otsus, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat. Perkembangan Provinsi Papua Barat Daya pasca diundangkan, lalu peresmiannya dan pelantikan penjabat gubernur, lalu penjabat gubernur dan sekretaris daerah, penjabat sekretaris daerah sudah tiba di Papua Barat dan sudah melakukan berbagai kegiatan. Dan perkembangan selanjutnya adalah penjabat gubernur dan penjabat sekretaris daerah akan segera melantik komposisi jabatan struktural pemerintahan yang akan mendukung kerja-kerja penjabat gubernur dan sekretaris daerah dalam pemerintahan transisi. Nah, ini merupakan satu hasil yang cukup baik. Sebagai warga masyarakat, kita menyambut baik kehadiran ini dan menyambut baik langkah-langkah yang sudah dilakukan. Namun, sebagai masyarakat juga, atau perwakilan masyarakat juga, kita mau memberikan catatan atau masukan kepada pemerintahan yang baru. Yang pertama terkait dengan wacana akan adanya pelantikan sejumlah OPD, organisasi perangkat daerah di pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang baru. Nah, dalam hal mengisi komposisi ini mesti diperhatikan baik, ya. Kami menyarankan kepada Bapak Penjabat Gubernur tentu mengedepankan Undang-Undang ASN tentang ketentuan dan syarat umum dan syarat wajib yang berlaku bagi ASN, tetapi juga memperhatikan aspek yang lain. Karena ini di tanah Papua yang baru saja belum sampai 1 tahun, baru saja diundangkan juga bersamaan Undang-Undang Otsus, hasil perubahan kedua nomor 2 tahun 2021. Di mana di situ pasal 76 ayat 4 bahwa pemekaran di situ menggunakan kalimat harus memprioritaskan orang asli Papua dalam wilayah pemerintahan dan aspek-aspek yang lainnya, karena tujuan utama di situ memang Undang-Undang ASN itu menjadi rujukan dalam menempatkan manajemen ASN dan seterusnya, tetapi jangan lupa juga bahwa kita juga bertumpu pada undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Otsus atau Spesial Otonomi. Nah, itu. Ini harus menjadi underline text dulu, digarisbawahi dulu di situ. Nah, kepada prioritas atau orientasi, pertama, karena pasal 76 ayat 4 mengatakan bahwa harus kepada orang asli Papua. Nah, tentu saudara-saudara yang Nusantara juga akan diikut sertakan, tetapi dengan memperhatikan proporsionalitasnya masing-masing. Nah, berkaitan dengan wacana pelantikan, harapan kami kepada Bapak Penjabat Gubernur, prioritas utamanya adalah orang asli Papua, tetapi lebih spesifik lagi kepada sumber daya manusia SDM wilayah pemerintahan yang sudah ada di wilayah Papua Barat Daya. Jangan sampai ada kesan membawa dari tempat lain, ya, karena struktur kebutuhan birokrasi dan ASN yang ada di Papua Barat Daya, saya pikir mereka sanggup memenuhi itu semua. Nama-nama yang akan diusulkan dari kabupaten kota, baik ASN tingkat staf biasa, eselon 3, 4, 2 dan seterusnya, saya kira kita punya cukup banyak SDM di wilayah Papua Barat Daya. Karena itu kami meminta kepada atau menyarankan kepada Bapak Penjabat Gubernur bahwa dalam melakukan ini, pertama memperhatikan, selain memperhatikan dasar hukumnya Undang-Undang ASN, tetapi juga memperhatikan dasar Undang-Undang Otsus, terutama di pasal 76 ayat 4 itu, ya. Lalu kemudian prioritasnya kepada
orang asli Papua, tetapi lebih lagi kepada SDM yang ada di wilayah Papua Barat Daya di 5 kabupaten 1 kota. Ini bisa direkrut untuk mengisi kebutuhan yang ada. Nah, dan juga saudara-saudara Nusantara yang sudah memang ada di wilayah Papua Barat Daya, sehingga ini kemudian tidak menimbulkan rasa ketidakpuasan atau resistensi kemudian. Saya kira itu saran dari kami kepada Bapak Penjabat Gubernur, hendaknya saran ini diperhatikan.